Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Putri Jasuna Setongga dengan RP 502724116 akan menjelaskan dan mendemokan soal praktikan nomor satu. Jadi, di sini saya sudah menggunakan multipass yang udah saya setting, itu ada note 1 dan note 2. Jadi kita langsung aja ke soal nomor satu. Jadi kita disuruh untuk membuat inventory YML untuk note yang sudah dipersiapkan. Persiapkan kedua note tersebut dalam grup yang berbeda. Nah, sebelumnya sebelum kita ke nomor satu, kita harus nge-setting dulu, ke setup. Jadi sebelumnya saya tadi udah ngecoba-coba, jadi kita harus nge-rm, rf-tk ansible dulu. Nah, lalu di step yang kedua kita ngebuat ansible CFG. Nah, ansible CFG itu apa? Ansible CFG itu adalah kayak konfigurasi atau konfigurasi global untuk ansible yang bakal kita gunain. Langsung aja. Nah, ini kita ada inventory-nya, inventory YML, alamat usernya laptop saya, lalu private key file-nya itu disimpan di sini, SSH bla bla bla. Host key checking itu false, berarti kita nggak perlu kayak dicek konfirmasinya, reset format-nya itu selalu dalam bentuk YML. Baru become true, become method itu pakai user sudo, dan setelah sudo pakai user root. Oke, jadi kita langsung ke nomor satu, kita disuruh untuk ngebuat inventory YML. Jadi di sini YML itu kita ngepisahin note 1 dan note 2. Jadi di backend kita ada Ansible host 127.0.1, portnya 63743, dan Ansible usernya itu laptop saya, lalu di front end-nya itu note 2, itu Ansible hostnya 127.0.1, di sini beda portnya itu 63764, dan Ansible usernya MacBook Pro Silver. Langsung aja. Oke, di nomor 2 kita disuruh untuk menyiapkan role baru khusus untuk instalasi Docker Engine. Nah, kita langsung aja eh, ke sini kita ngebuat roles Docker Engine-nya. Nah, di sini kita langsung di-generate script-nya itu lewat Ansible Galaxy Init Roles Docker Engine. Jadi kita uh, ngecek tree-nya, bentar. Ngecek tree filenya itu udah langsung ada. Udah langsung ada script-scriptnya yang udah di-generate oleh si Ansible Galaxy Init tadi. Nah, oke, kita langsung ke nomor 3. Untuk memastikan semua telah disiapkan dengan benar, Anda melakukan ping dengan Ansible kepada semua node yang tercatat dalam inventory. Jadi kita langsung ping node 1 dan node 2-nya. Nah, kalau misalnya berhasil, itu ada tanda sukses dan bakal nge-return kata pong. Jadi kita ping, baru mereka jawab pong gitu. Nah, ini juga note satunya sukses. Itu udah dikonfirmasi. Baru kita langsung ke nomor 4. Itu dalam role yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Anda membuat playbook yang mampu install seluruh keperluan Docker Engine dan setup firewall agar hanya terbuka pada port 22. Jadi kita langsung, ini, step 4. Nah, ini yang tadi saya bilang, dimana kita cuma ngebuat script main YAML di bagian sini. Nah, langsung aja kita bagian main YAML tas ini. Oke. Nah, jadi di sini kita langsung sesuai soal itu, kita langsung install seluruh keperluan Docker Engine, baru nge-setup firewall agar hanya terbuka pada port 22. Jadi eh, di scriptnya itu kita nge-install dependency, itu ada update transport HTTPS, baru sertifikatnya, baru curl, GNG, LSB release, dan firewall, dan lain-lain. Baru kita menambahkan GPG key Docker, baru kita menambahkan repository Docker. Ini tambahkan GPG key Docker itu kayak memastikan biar Dockernya itu benar-benar kayak resmi dan official lah. Baru kita nge-install Docker Engine, itu ada name-nya. Baru kita nambahkan user ke grup Docker, itu name-nya Ansible user, grupsnya Docker. Lalu kita ngepastiin Dockernya running atau enggak. Lalu kita nge-setup firewall-nya sesuai dengan soal. Eh, Baru kita nge-setup firewall ke port 22 sesuai dengan soal. Dan kita mengaktifkan firewall. Oke. Setelah nomor 4 selesai, di nomor 5 itu kita disuruh untuk menyiapkan playbook utama yang memberikan semua node dalam inventory sebuah role khusus instalasi Docker. Nah, di nomor 5 ini kita ngebuat cat site YML di mana itu ngebuat membuat playbook utama yang dapat memberikan semua node dalam inventory sebuah role khusus instalasi Docker. Nah, ini name install Docker di semua node, lalu hostnya all, become true, roles-nya itu Docker Engine. Nah, setelah berhasil, sebelum mengakhiri tugas Anda untuk memastikan semua lancar, Anda SSH ke dalam kedua node dan menjalankan image Docker Hello World secara manual. Nah, jadi setelah kita udah ngebuat playbook site YML, kita langsung aja ngejalanin Ansible playbook site YML kita itu untuk ngejalanin script-script yang udah kita buat. Jadi langsung aja. Nah, ini adalah script-script yang udah kita buat tadi di main YML itu kayak dijalanin oleh script
Ansible playbook HTML kita. Nah, ini kita aktifkan firewall dan udah di port 22. Dan kita coba nge-SH ke dalam kedua node dan menjalankan image docker hello world. Nah, itu di bagian sini. Jadi kita langsung aja ke node yang satu. Nah, ini node satu, jadi kita langsung pakai command ini. Nah, itu ada hello from Docker. This message shows that your installation appears to be working correctly. Lalu kita exit untuk ngetes node 2. Oh ya, ini kita pakai SSH, baru ini port node 1, baru ini SSH ID RSA itu, tempat file private key filenya, baru request key checking itu biar kita nggak dikonfirmasi. Biasa kan ada konfirmasi, baru ini IP lokalnya. Nah, ini udah masuk ke node 2. Kita langsung pakai sudo docker run hello world juga. Oke. Nah, ini langsung hello from Docker. This message shows that your installation appears to be working correctly. Sama seperti node 1. Oh ya, izin menambahkan, itu konfirmasi kita udah di port 22 itu, kita pakai sudo ufw status, jadi itu cuma ada 22, port 22. Ini juga kita coba di node 1. Nah, kita coba ini. Nah, port 22. Nah, sekian dari penjelasan dan demo praktikan satu saya. Mohon maaf jika ada kesan kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yafi Rizky dengan NRP akhir 066. Sini saya akan menjelaskan soal demo praktikum TKA modul 3. Saya akan mengerjakan praktikan 2. Oke, di sini yang pertama kita menyiapkan role baru. Ada di atas sini, kita Ansible Galaxy Init Roles Backend. Kita membuat role baru berupa backend. Kemudian selanjutnya nomor 2, kita di sini memasukkan ke dalam first atau vault yang berisi db name, username, backend port, kemudian db password dan jbt secret. Nah, di sini kita masukin ke first. Ini ada db name, username, kemudian backend portnya 3000. Kemudian selanjutnya kita masukin ke vault, yang dimana ada isinya db password dan jbt secret. Kemudian sini kita melakukan enkripsi. Oke, selanjutnya nomor 3 kita melihat source backend yang menyiapkan docker file untuk nge-build backend menggunakan image node. Yang dimana di situ kita bisa lihat ini image node 18 Alpine, itu merupakan image yang diminta. Itu image yang diminta menggunakan node tadi. Terus kemudian selanjutnya kita nge-copy dari file backend. Ini ada package JSON dan server JS dan di run di port 3000. Kemudian selanjutnya untuk nomor 4 menyiapkan template Jinja 2 dan Docker Compose. Jinja 2 itu untuk .env. Oke, di sini kita membuat env.j2 itu Jinja 2. Sini isinya ada db host, db user, kemudian password, db name, jbt secret, dan port. Ini tadi udah ada kita masukin ke vault dan vars. Kemudian selanjutnya ini Docker Compose, yang dimana isinya itu ada Postgres untuk backendnya, kemudian build backend. Kemudian selanjutnya nomor 5, dalam role membuat playbook yang mampu membuka port backend. Nah, di sini nomor 5 ini digunakan untuk role allow dari firewall port backend port 3000 tadi ya. Kemudian kita membuat directory untuk melakukan deploy. Ini kita akan ini directory-nya. Kemudian mampu menyalakan Docker Compose, Postgres database, service backend untuk yang sudah menggunakan Docker. Nah, ini kita untuk deploy-nya kan di sini, terus ini kita nge-copy dari source code-nya
dari backend yang tadi ada uh, server dan apa ya tadi, package ya kalau nggak salah. Kemudian ini env-nya kita copy ke node juga. Kemudian docker compose. Kemudian ini untuk menjalankannya menggunakan community docker. Dan dia akan menjalankan di home ansible tka backend ini. Kemudian setelah itu kita melakukan health check yang dimana ini IP-nya, kemudian belakangnya port, karena portnya 3000 kita get health result-nya. Kemudian untuk soal nomor 6, melakukan modifikasi playbook utama untuk menjalankan role tertentu. Sini untuk melakukan modifikasi kita edit site YAML-nya. Di sini kita tambahkan name deploy backend, hostnya backend, kemudian role backend. Ini untuk menambahkan role pada grup backend. Kemudian terakhir di sini untuk memeriksa health check, curl health check sama curl register user. Sini untuk curl health check-nya kita backend host portnya 3000. Ini kita testing untuk backend-nya, health-nya. Kalau berhasil akan muncul backend is responding on IP dan port. Dan kalau tidak berhasil, dia akan muncul health check failed, backend service not responding, dan dia akan nge-build backend-nya locally dengan Docker. Kemudian selanjutnya untuk register user, di sini kita akan melakukan register user. Jika usernya sudah ada, dia akan ngeprint register itu sudah ada dan dia akan berusaha melakukan login. Kemudian login response itu dia berhasil atau gagal. Oke, mungkin di sini bisa langsung dijalankan saja. Kita /. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, kita dari awal. Ini ya, kita roll backend-nya karena udah ada, tadi udah sempat dijalankan, maka dia nge-skip Ansible Galaxy Init. Tapi jika belum ada, dia akan menjalankan ini backend. Kemudian membuat grup ini. Nah, karena sudah ada dan sudah di-encrypt, ya jadi kita nge-skip. Ini kalau tadi ya belum ada, dia akan membuat vars ya, vars dan vault. Kemudian selanjutnya docker file, membuat template Jinja. Kemudian task main, membuat task main yang tadi itu isinya ini ya, ngebuka port, kemudian menjalankan di docker compose dan kita cek health. Kemudian kita modifikasi site.yml sesuai pada soal. Ini ya yang ditambahkan. Kemudian setelah itu ini menjalankan Ansible Playbook site untuk ngecek dan semuanya sudah oke, sudah berjalan sesuai fungsinya. Kemudian ini nomor 7 untuk health check. Nah, karena di sini health check-nya berhasil, maka outputnya backend is responding on IP dan port. Sesuai pada script di sini, backend is responding karena dia berhasil. Kalau nggak berhasil, dia akan nge-print yang bawah ini. Kemudian nomor 7 yang register user, kita mencoba attempting to register user. Kita message-nya karena username sudah digunakan, karena tadi sebelumnya sudah saya run script-nya, maka dia akan mencoba untuk login. Dan login berhasil, tokennya seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Syarif dari Praktikan 3. Jadi untuk soal nomor 1 di Praktikan 3 ini kita akan menyiapkan role baru khusus untuk deploy front end. Nah, di sini kita bisa mendeploy role baru untuk front end. Ada di sini
Lalu di sini kita akan membuat front end vars atau vault untuk grup khusus backend dalam inventory yang ada front end portnya sama backend URL-nya. Nah, karena kita menggunakan WSL plus multipass, jadi ada double layer-nya. Jadi untuk backend URL-nya kita hardcode dulu. Jadi di sini membuat folder, terus group vars front end, lalu memasukkan ini ke dalam vars.yml-nya. Lalu di sini kita juga udah sih di nomor 2. Lalu di nomor 3 di sini kita akan di situ kan ada resource di drive. Di situ ada source code front end yang diberikan untuk menyiapkan Docker file untuk build backend menggunakan image nginx. Nah, di sini kita akan mengcopy index HTML dari folder ini, dari TKA ini ke dalam folder role front end yang sudah kita siapkan. Nah, terus habis itu kita akan memasukkan Docker ini ke dalam Docker file yang ada di role front end. Lalu lanjut nomor 4, kita akan menyiapkan template Jinja 2 untuk config.js dan docker compose.yml. Nah, di sini kita akan membuat template Jinja di sini dengan membuat folder dulu, roles front end template. Lalu di sini ada template config.js, menggunakan base URL, backend URL yang sudah ada. Lalu habis itu di sini ada untuk Docker Compose-nya. Lalu lanjut ke nomor 5, dalam role yang sudah dipersiapkan sebelumnya, Anda membuat playbook yang mampu membuka port front-end sesuai back-end port, mampu menyalakan front-end dengan Docker Compose berdasarkan service front-end yang sudah menggunakan Docker file. Lalu health check menggunakan perintah URI. Lalu di sini kita akan membuat role front end-nya, lalu di sini membuat directory deploy front end di node 2. Di sini juga copy index HTML ke dalam node 2, lalu di sini copy Docker file ke node 2, semuanya ke node 2 di sini. Lalu ada health check-nya di sini. Nah, di sini sudah berhasil dibuat. Lalu di sini kita akan memodifikasi playbook utama untuk menjalankan role khusus backend kepada grup frontend. Di sini kita modifikasi site.yml-nya untuk deploy. Nah, di sini ada install Docker di semua node, deploy backend, deploy frontend. Lalu kita akan menjalankan playbook-nya. Di sini sudah saya jalankan. Ini kita nyoba di register dengan user apapun, misalnya praktikan 4. Nah, registrasi berhasil, silakan login. Praktikan 4 login. Di sini akan keluar akses token. Nah, lalu login dengan salah password. Nah, password salah. Lalu sudah semua untuk praktikan 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.